Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Anissa Kudadiri, kelas Muamalah 5D, NIM 0204182092. Nah, di sini saya akan menjelaskan definisi kontrak bisnis. Kontrak berasal dari istilah perjanjian. Kontrak adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh dua atau lebih pihak di mana masing-masing pihak yang ada di dalamnya dituntut untuk melakukan satu atau lebih prestasi. Sedangkan bisnis adalah tindakan-tindakan yang mempunyai nilai komersial. Kontrak bisnis merupakan suatu perjanjian dalam bentuk tertulis, di mana substansi yang disetujui oleh para pihak yang terikat di dalamnya bermuatan bisnis. Bentuk-bentuk kontrak bisnis, kontrak tertulis, kontrak bisnis yang dibuat di bawah tangan di mana para pihak mendatangi sebuah kontrak bisnis di atas materai. Kontrak bisnis yang didaftarkan oleh notaris. Jenis-jenis kontrak, kontrak timbal balik, kontrak cuma-cuma, dan kontrak atas beban, kontrak bernama dan tidak bernama, kontrak campuran, kontrak obligatior, kontrak kebendaan, kontrak konsesual, dan kontrak real. Asas-asas hukum kontrak. Nah, di sini asas-asas hukum kontrak terbagi menjadi 9. Yang pertama, asas konsensualisme, asas kepercayaan, asas mengikat, asas persamaan hak, asas keseimbangan, asas moral, asas kepatutan, asas kebiasaan, dan asas kepastian hukum. Di sini syarat-syarat sahnya kontrak ada 4. Yang pertama, mau sepakat untuk mengikat diri ataupun berkomitmen. Yang kedua, cakap untuk membuat suatu perikatan. Yang ketiga, suatu hal tertentu. Dan yang keempat, suatu sebab yang halal. Adapun yang mengakibatkan hapusnya kontrak itu ataupun berakhirnya kontrak itu merupakan selesai atau hapusnya sebuah kontrak yang dibuat antara dua pihak. Yang pertama, pihak kreditur dan debitur tentang sesuatu hal. Pihak kreditur adalah pihak atau orang yang berhak atau sesuatu prestasi, sedangkan debitur adalah pihak yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi. Adapun prestasi dalam suatu kontrak itu, prestasi adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitor dalam setiap perikatan. Menurut pasal 1234 KHU Perdata, setiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Kewajiban yang memenuhi prestasi dari debitor selalu disertai dengan tanggung jawab atau liability. Artinya, debitor mempertaruhkan harta kekayaannya sebagai jaminan pemunahan hutangnya kepada kreditor. Nah, sedangkan wan prestasi adalah suatu keadaan di mana seorang debitur tidak melakukan janji atau melaksanakan prestasi. Jadi, apabila debitur tidak melakukan apa yang dijanjikan akan dilakukannya, maka ia dikatakan melakukan wan prestasi. Tidak terpenuhinya kewajiban debitor tersebut memiliki 2 alasan diantaranya. Yang pertama, karena kesalahan debitur baik kesengajaan maupun tidak kesengajaan. Yang kedua, karena keadaan memaksa atau force majeure. Jadi, di luar kemampuan debitur, dalam hal ini debitur tidak bersalah. Force majeure. Force majeure itu artinya adalah keadaan di mana debitur gagal menjalankan kewajibannya pada pihak kreditur dikarenakan kejadian yang berada di luar kuasa pihak yang bersangkutan, misalnya karena gempa bumi, tanah longsor, epidemik, kerusuhan, perang, dan sebagainya. Istilah juga dikenal sebagai keadaan kahar dalam bahasa Indonesia. Dalam istilah di bahasa Perancis yaitu force majeure. Secara harfiah memiliki arti kekuatan yang lebih besar. Secara umum, sejumlah peristiwa dapat digolongkan ke dalam force majeure selama mereka terjadi tanpa terduga, terjadi di luar kuasa pihak-pihak yang terkait dan tidak dapat dihindari. Nah, di poin terakhir, saya akan menjelaskan penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa adalah suatu penyelesaian satu pihak dengan pihak yang lainnya.
Nah, penyelesaian sengketa ini terdiri dari dua, yaitu melalui litigasi pengadilan dan non-litigasi luar pengadilan. Dalam proses penyelesaian sengketa melalui litigasi merupakan sarana terakhir ultimum remedium bagi para pihak bersengketa setelah proses penyelesaian melalui non-litigasi tidak membuahkan hasil. Oke, baiklah. Mungkin sekian dari hasil presentasi yang telah saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.